Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Puji syukur oleh karena kemurahan Tuhan, bahwasannya pada kesempatan ini kita sama-sama boleh mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita semua berdoa pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Jika Engkau telah menganugerahkan keselamatan di dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan juga pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjangkau orang-orang yang terdekat di lingkungan kami Tuhan. Baik itu istri kami, baik itu suami kami, baik itu anak-anak dan orang tua kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memakai kami untuk kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan keluarga kami, sehingga kami rindu Tuhan seluruh keluarga besar kami semuanya boleh percaya beribadah kepada Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan hanya dalam Engkau keselamatan itu ada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan jika saat ini kita akan sama-sama belajar di kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan buat kita semua. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kepala penjara ini boleh menerima Yesus. Bukan hanya dirinya sendiri, bahkan dalam pembacaan ini kita bisa melihat seluruh keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati Allah adalah hati misi. Jadi Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 10 berkata demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah inisiatif Allah. Kita melihat dalam teks ini bagaimana Tuhan berinisiatif untuk mencari yang terhilang. Kita adalah domba-domba yang terhilang. Jika kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, sehingga manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini tidak lantas berusaha untuk membuat hidupnya semakin lebih baik. Tetapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, mereka semakin larut di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan dosa. Sehingga Allah melihat manusia tidak akan bisa tanpa Allah. Oleh sebab itu Allah berinisiatif untuk memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Allah rindu kita yang sudah diselamatkan ini, kita juga boleh menyelamatkan keluarga kita yang saat ini mungkin di antara kita, entah itu suami, entah itu istri kita, entah itu anak-anak orang tua kita yang belum menerima Kristus. Tuhan mau kita juga menjadi alatnya Tuhan. Sehingga apa? Tuhan rindu seluruh keluarga orang-orang percaya itu boleh menerima anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah para rasul pasal yang ke-16 di sini kita bisa melihat ketika kepala penjara ini menerima Tuhan. Kita melihat sedikit ke belakang bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara. Ketika ia ada di penjara, Rasul Paulus dan Silas menaikkan doa kepada Tuhan. Dan ketika ia ada dalam penjara dan sedang berdoa, tiba-tiba penjara itu terkena gempa
Dan semua pintu penjara dan pasung-pasung yang memasung baik Paulus dan Silas terbuka. Dan ketika kepala penjara ini terbangun dari tidurnya, dia merasa takut yang begitu luar biasa. Dia takut bahwasanya para tawanan akan kabur. Dan ketika hendak bunuh diri, tetapi Paulus berkata, jangan engkau bunuh diri. Dan pada saat itu juga kepala penjara ini merasa ketakutan yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Kepala penjara ini mengatakan, bagaimana aku bisa selamat? Sehingga Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena Tuhan datang bukan untuk membinasakan, tetapi ketika Tuhan datang mencari yang terhilang, yang mau diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan Allah terhadap keluarga Kristen. Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga masuk dalam surganya Tuhan. Artinya apa? Tuhan rindu anak-anak Tuhan hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita akan memperoleh damai sejahtera. Dan kita akan memperoleh sukacita yang datangnya daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya ialah, sudahkah kita mempunyai keluarga seperti yang dirindukan Allah ini? Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita memiliki keluarga yang demikian? Saudara, jika belum, inilah saatnya untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk membawa mereka kepada Kristus, sehingga mereka semua memperoleh jaminan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam kedukaan atau sedang kita menghadiri ibadah kedukaan ataupun ibadah penghiburan, di sana kita melihat bagaimana orang-orang yang ditinggalkan oleh orang terkasih, mereka bersedih hati, seolah-olah mereka rindu, mereka ingin almarhum itu bisa kembali hadir, kembali bangkit dan lain sebagainya, ingin bersatu kembali. Saudara, yang menjadi perenungan saya ketika kita ada di dalam rumah duka atau di dalam suasana duka, kemanakah keluarga kita pergi? Ke surga atau ke nerakakah? Kalau mereka mati dan matinya di dalam Tuhan, tentu mereka akan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Tetapi ketika mereka mati dan tidak percaya kepada Kristus, maka mereka akan masuk neraka. Dan tentunya ini yang tidak kita inginkan. Yang kita rindukan adalah, yang kita inginkan adalah seperti apa yang Tuhan inginkan. Seluruh keluarga besar kita percaya kepada Kristus sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak keluarga-keluarga yang berusaha untuk membawa keluarga mereka hidup damai, hidup tentram di dunia ini. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang melupakan untuk membangun keluarga yang takut akan Allah. Bukan hanya di dunia ini yang kita rindukan, kita hidup aman, tentram, damai. Tetapi setelah kematian kita rindu, kita boleh juga memperoleh jaminan dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan kita bisa melihat beberapa contoh keluarga. Mereka yang menerima diri mereka untuk percaya kepada Kristus. Saudara, ketika kita membaca dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, di sana dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku, di sini dikatakan, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua memiliki ketetapan hati bahwa dia rindu dirinya dan keluarganya
boleh menerima Tuhan dan beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang memberi jaminan kehidupan yang kekal. Lalu kita juga membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 48. Di sana juga kita melihat kehidupan Kornelius dan seisi rumahnya juga mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu juga dengan keluarga Lydia, Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Ya, mereka juga dan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Dan dalam Kisah Para Rasul, ayat yang kita baca, ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 34, di mana kepala penjara ini, dia dan seisi rumahnya percaya kepada Kristus. Saudara, tentu hal yang demikian yang kita inginkan, yang kita rindukan. Bahwasanya bukan hanya kita sendiri, tetapi seisi rumah kita, suami, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar kita, keluarga terdekat kita, bahkan keluarga terjauh kita, semuanya percaya Kristus. Saudara, mari kita bersama-sama kerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Mari kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Mari mulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, itu tugas kita. Jika saat ini kita sudah menerima anugerah keselamatan, jaminan keselamatan yang Tuhan beri, biarlah jaminan itu bukan hanya menjadi milik kita, tapi kita memiliki tugas yang sama untuk membawa mereka datang kepada Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membawa keluarga-keluarga kita untuk percaya kepada Kristus? Saudara, yang pertama Tuhan memberi kita, ya, untuk kita ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita yang sudah hidup di dalam kebenaran, harusnya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Harusnya hidup kita menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Ada Yesus di dalam hidup kita. Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita yang menyatakan diri kita sebagai orang percaya, hidup kita menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Tetapi Yesus ingin, Tuhan ingin hidup kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan. Ya, saudara, kesempatan itu tidak datang kedua kali. Jika saat ini kita yang terlebih dahulu percaya kepada Kristus, dan kita yang sudah memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, mari ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, mari kita juga mau kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita membawa keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk percaya kepada Kristus. Sehingga apa yang dirindukan Tuhan, bahwa keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Allah, semuanya masuk surga. Saudara, yang ketiga, saudara, jika hal ini sudah kita lakukan, yang pertama, yang kedua, kita sudah menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga kita, dan kita sudah menggunakan kesempatan kita untuk kita memberitakan Injil. Jika masih belum juga bisa membawa keluarga kita datang kepada Kristus, ada hal yang perlu bisa kita lakukan, yaitu dengan berdoa, tekun di dalam doa. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa, saudara? Saudara, di dalam doa itu sanggup menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin menyelimuti orang-orang terdekat kita, sehingga mereka menolak kabar keselamatan, sehingga mereka menolak Kristus di dalam hidup mereka. Dengan cara berdoa, kita bisa menghancurkan kuasa-kuasa yang menyelimuti kehidupan mereka. Saudara, yang kedua, doa bisa membuka hati orang untuk menerima Kristus. Mungkin sudah banyak hal, usaha yang kita lakukan untuk membawa orang-orang terdekat kita. Saudara, itu mungkin belum ada hasil. Dengan berdoa, hati orang sekeras apapun, kalau kita terus bertekun di dalam doa dan tidak putus-putus, maka saya percaya doa orang percaya besar kuasanya yang sanggup mengubahkan hati orang yang keras sekalipun. Saudara, doa juga mengubahkan hati orang yang jahat, ya, untuk menjadi lembut. Ya. Doa juga, ketika doa ini dilakukan dengan tekun,
Ya, itu akan melatih kesabaran kita sehingga kita tidak akan pernah putus asa. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saya sudah coba berusaha membawa keluarga saya, toh keluarga saya belum juga mau percaya dengan Tuhan. Mungkin kita sudah mulai putus asa, saudara. Dengan kita berdoa, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita tetap terus bertekun dan bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, ketika kita bertekun di dalam doa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah untuk menolong keluarga kita. Mari ini jadikan sebuah kerinduan dalam diri kita. Saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki keyakinan bahwa Injil Kristus itu berkuasa. Setiap firman yang sudah kita taburkan, setiap benih firman yang sudah kita sampaikan, itu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Namun firman yang terus ditabur dan terus tabur, itu akan menjadi benih yang sewaktu-waktu akan bertumbuh. Dan sewaktu-waktu akan membawa keluarga kita juga boleh menerima anugerah keselamatan Tuhan. Ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan mengubahkan keluarga kita, maka tidak ada persoalan yang sulit bagi kita untuk kita membawa mereka mengenal Tuhan. Dan mari kita rindukan seluruh keluarga kita percaya kepada Tuhan, seluruh keluarga kita melayani Tuhan, seisi rumah kita semuanya menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadikan ini sebuah perenungan di dalam diri kita selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kapan waktunya kita membawa keluarga kita? Saat inilah kita membawa keluarga kita untuk mereka mengenal Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini, saudara, boleh mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi, ya, untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, satu orang dimenangkan dalam satu keluarga, maka saya yakin dan percaya seisi rumah itu juga akan beroleh, ya, anugerah yang sama. Ketika kita yang sudah diselamatkan, kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita memberitakan Injil keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.